Ketika ibu kandungnya yang buta tidak bisa makan sendiri, disuapi dengan tangan kanannya. Ketika ibunya tidak bisa minum, diambilkan minum, disuapi. Kedua matanya buta. Sampai Rasul ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti ya Rasul? Ummuka thalathan wa abuka wahidan. Anak laki-laki, baktimu pertama adalah ibumu. Tsumma madza ya Rasul? Ummuka, ibumu. Tsumma madza ya Rasul? Ummuka, ibumu. Tsumma madza ya Rasul? Wa abuka, baru ayahmu. Ibumu anak laki-laki, jangan pernah air matanya menetes karena ulah kita. Pernah Pak kita susahkan orang tua kita? Sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Sembari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan Selasa 24 Desember tahun 2024. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala amal baik yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu, jika sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Kajian kita pada malam hari ini temanya adalah 6 hal yang dikejar manusia. 6 hal yang dikejar manusia. Bapak saudara yang dirahmati Allah, kalimat itu bukan buatan manusia. Siapapun kita yang hadir pada malam hari ini, 6 hal yang kita kejar itu tercantum dalam Al-Quran di 1 surah dan 1 ayat. Tepatnya Al-Quran surah ketiga ayat 14. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, siapa mengatakan kita hidup ini tidak butuh sesuatu? Jangankan kita, sahabat-sahabat Nabi pun ingin sesuatu. Nabi sendiri pun ingin sesuatu. Jadi Bapak Ibu, Allah memulai kalimatnya Zuyyina linnas. Bapak Ibu, kalau kedudukan qawaid bahasa Arabnya, zuyyina adalah bentuk fi'il madhi wa bani lil majrur. Zuyyina dihiasi.
linnas, dihiasi kepada yang namanya manusia. Tidak dibedakan suku, tidak dibedakan tempat tinggal, tidak dibedakan jenis kelamin, tidak dibedakan warna kulit. Zuyyina linnas, diberikan keindahan kepada manusia. Hubbus syahawat, hubbun, kecintaan kepada syahwat. Apa yang dicintai, yang dikejar manusia dari 6 itu? Pertama, an-nisa, hubbus syahawati minan nisa. Pertama yang dikejar manusia, diincar manusia adalah wanita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada orang beranggapan karena pingin gak mengganggu amal ibadahnya, gak pingin terganggu sholat tahajud malamnya, gak pingin terganggu dengan puasa sunnahnya, ia tidak menikah seumur hidup dengan dalih dan alasan, saya tidak pingin terganggu amal ibadahnya. Lantas dia tidak berumah tangga, lapor kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, si Fulan bin si Fulan ya Rasul, demi menjaga amal ibadahnya salat malam tahajud, melaksanakan puasa-puasa sunat, demi menjaga amal ibadah tersebut, Fulan bin Fulan tidak melaksanakan rumah tangga, tidak menikahi wanita. Bagaimana ya Rasulullah tersebut? Nabi katakan, man kana mausiran li an yankiha thumma lam yankihu falaysa minni. Nak Bapak Ibu, man kana mausiran, barang siapa yang sudah punya kemampuan secara materi, fisiknya sehat, pekerjaannya ada, segeralah berumah tangga. Sebab kalau dia mati tidak menikah dalam Islam, dosa yang paling besar, di samping dosa yang paling besar, dicap Rasulullah SAW bukan golongan umatnya, matinya bukan umat Rasul Muhammad SAW. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, siapapun kita laki-laki, hubbus syahawati minan nisa, cinta kepada wanita. Kenapa perempuan disebutkan duluan? Kenapa enggak laki-laki Bapak Ibu? Itu dibahas tafsir banyak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita bukan laki-laki? Bapak Ibu, di hadapan banyak orang, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan ad-darra 'ala rijal minan nisa." Perhatikan Bapak Ibu, huruf demi huruf yang disampaikan Rasulullah terdapat dalam kitab Sahih Muslim nomor urut 6728. Ma taraktu ba'di fitnatan ad-darra 'ala rijal minan nisa. Tidak ada sepeninggalku, tidak ada sepeninggalku, artinya Rasulullah wafat, tidak ada fitnah setelah aku meninggal. Fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Kenapa Ustaz? Bapak yang dirahmati Allah, coba kita buka sejarah. Betapa hebatnya Abu Bakar Siddiq. Dan kita Bapak Ibu tidak ada yang sanggup seperti beliau, mungkin satu-satunya manusia di dunia. Selain Abu Bakar belum ada yang sanggup. Suatu ketika Abu Bakar ini pedagang pakaian, saubu burokna, saub pakaian burokna mahal bagus, saubu burokna, ini pakaian bagus dan mahal. Ditawarkan kepada banyak orang. Biasanya Bapak yang dirahmati Allah, 2-3 kali panggil penduduk Madinah itu datang.
Siapa yang menjual Abu Bakar Siddiq? Beliau memiliki suara yang sangat khas, merdu. Makanya orang yang gelarnya dua selain daripada Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ada Siddiq, ada gelarnya lain Abu Bakar Al-Miski, bukan miskin, Al-Miski. Itu bahasa Arab, Indonesia Harum Kasturi. Saubu Borokna, tak ada orang datang. Ada apa? Tidak ada orang beli. Panas yang sangat menyengat. Mungkin penduduk Madinah tidak ada yang keluar karena panas. Begitu matahari lengser, Bapak dirahmati Allah, diulang kembali. Saubu Borokna, pakaian bagus, pakaian mahal. Kalau orang India sebenarnya bahasanya itu 5 real. Orang itu sebutkan jual kopiah, banjereal, banjir itu 5 real sebenarnya Bapak Ibu. Sama seperti orang pihak imigrasi polisi Arab Saudi ketika memeriksa paspor orang Indonesia, ditanya mereka, Aina Jazz. Dalam otak kita itu kan Aina Jazz itu mana mobilmu Honda Jazz. Padahal Jazz itu aslinya Jawas. Aina Jawas, mana paspormu? Haja Jawasun wa anta fi biladi Indonesia. Nah, aku orang Indonesia. Aina Jawas, haja Jawasun fi biladi Indonesia. Nah, Abdurrahmati Allah. Karena mungkin sukar bagi mereka menyebut disingkat Aina Jazz. Dalam otak kita Jazz itu mobil Honda. Nah, Bapak yang dirahmati Allah. Tak ada orang yang datang. Begitu matahari tergelincir, Abu Bakar mengulang kembali. Tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggil. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ya Allah, saya tidak menambah dan tidak mengurangi sedikit pun kisah ini. Bapak ibu cek dalam hadis Sahih Muslim nomor urut 6728. Begitu panggilan itu terdengar, ya Abu Bakar ta'al wa'tai. Abu Bakar kemari ke rumah. Yang namanya pedagang Bapak Ibu tidak dibedakan siapa yang beli. Entah kafir datangi, entah perempuan datangi, bencong pun didatangi. Yang penting dapat duit. Nah, Bapak Ibu Allah. Begitu Abu Bakar mendatangi, suara yang ia pasti tahu. Ini suara yang terdengar dari sini. Pintu dibuka, tapi nggak ada orang. Abu Bakar memperhatikan ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Masuk ke rumah itu, tapi orangnya nggak ada, nggak kelihatan. Suara perempuan. Dikunci. Perempuan itu lari mengunci pintu dari dalam. Abu Bakar heran, bingung. Mohon maaf ya Allah, saya menceritakan malu, tapi memang harus ceritakan dengan jujur. Perempuan itu menggoda Abu Bakar Siddiq dengan menggunakan pakaian yang transparan, menggoda untuk bersinah. Abu Bakar Siddiq ingat benar dengan hadis Rasul Muhammad SAW. Sab'atun yusilluhumullahu la silla illa sillu. Hanya ada 7 golongan manusia yang matinya dipastikan oleh Allah ke surga tanpa dihisab. Hanya 7 golongan manusia yang matinya dipastikan masuk surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Di antara 7 peringkat nomor 4. Wa rajulun da'atsu imra'atun Zata mansabin wa jamalin faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzinah. Seorang laki-laki diajak berzinah. Ada orang nolak, Pak. Ditawari. Perempuan cantik. Perempuan cantik, punya harta, punya jabatan, punya kedudukan. Abu Bakar ingat persis, ini akhafullah. Sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah. Bapak Ibu, Abu Bakar untuk menolak kalimat itu, tahukah Bapak Ibu, minta izin kepada perempuan itu, izinkan aku ke kamar mandi. Dalam benak perempuan yang nakal ini Bapak Ibu, kamar mandi mungkin mau mandi, namanya jualan, berkeringat, mungkin badannya bau, ingin mandi, mungkin dalam benak perempuan. Senang betul perempuan Bapak Ibu.
Belum ada satu-satunya manusia di dunia. Bapak Ibu cek nanti kenapa Abu Bakar mendapatkan gelar Abu Bakar Al-Miski. Ini sebabnya Bapak Ibu. Begitu masuk ke kamar mandi dipersilakan oleh wanita yang menggoda pakaian transparan. Apakah Abu Bakar mandi? Tidak. Apakah Abu Bakar berwudu? Tidak. Apa dilakukan Bapak Ibu? Tidak ada kita yang hadirani berani. Saya nggak berani. Lihat saya nggak berani. Tahu ke Bapak Ibu? Diambil kotoran dalam kamar mandi, tai diambil, dioleskan sekujur tubuhnya. Kenapa Bapak Ibu? Supaya perempuan yang tadinya senang melihat fisik Abu Bakar Siddiq, merasa jijik, bau yang luar biasa, begitu siap diolesi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan nggak mesti mati kan Bapak Ibu? Apa mesti mati itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haruskah meninggal? Tidak. Kita punya kawan tiba-tiba stroke, kakinya tidak bisa diangkat. Kawan saya baru stroke ini. Kawan sama umurnya dengan saya, stroke. Ya Allah, tapi kok sehat ngajar? Aku nggak tahu kenapa lakiku seperti ini. Kaki kanannya nggak bisa digerakkan. Tuh. Subhanallah. Itulah Bapak Ibu rahmati Allah. Kita nggak ada yang tahu. Nah, Abu Bakar Siddiq diolesi semua tubuhnya dengan kotoran. Begitu diolesi dia keluar. Perempuan itu marahnya luar biasa. Ya Abu Bakar, anta majnun, idhab fi baiti. Anta majnun, udah gila kau, idhab fi baiti. Keluar kau dari rumahku. Bau aroma yang tidak enak. Dalam perjalanan beliau meninggalkan rumah itu, tas yang berisi pakaian ketinggalan, balik ulang. Subhanallah. Kisahnya ditendang, tuh tasnya ditendang. Ambil ini sama kau Bapak Ibu. Tendang. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah, sekujur tubuhnya bau tai. Ada Bapak Ibu tahan. Bapak digoda laki-laki, digoda perempuan. Perempuan cantik. Bapak mau ngolesi tai di tubuh Bapak. Ibu digoda laki-laki, ibu ngolesi tai mau Ibu. Makin seneng kan Ibu kan? Subhanallah. Dalam perjalanan beliau sampai ke rumah bermohon, ya Allah, setelah sampai di rumah dia membersihkan diri dengan mandi dalam doanya, ya Allah, gantilah aroma yang tidak mengenakan dengan al-miski, itu adalah aroma kasturi. Bapak Ibu lah yang pernah ke Mekah, ke Madinah Bapak Ibu. Nanti ketika kita city tour, itu ada penjual minyak wangi yang memang betul-betul kemasan Pak. Hanya 5 cc dijual harga 110.000. Saya beli itu. Dioleskan sikit dari pagi sampai sore nggak hilang baunya. Awak dioles sebentar, ini maghrib, isya udah hilang baunya. Kenapa berbeda? Oh, itu kualitasnya beda. Bapak yang dirahmati Allah. Apa doanya? Ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah, setelah aku mandi, bau aroma yang tidak enak, gantilah harum kasturi ya Allah. Bapak Ibu, itu peristiwa 1400 tahun yang lalu. Bapak Ibu buktikan ucapan saya. Saat ibu dan bapak nanti bisa ke tanah suci haji atau umroh. Mungkin kalau haji Pak, itu kan lebih padat ya. Kalau umroh nggak terlalu banyak walaupun jutaan Bapak Ibu. Biasanya orang Indonesia saya bawa itu biasanya saya bawa malam. Orang ke Rodo itu malam, jam 11 malam masuk ke Rodo. Begitu Bapak Ibu masuk ke Rodo, siap sholat, Bapak Ibu doa, kan diusir polisi. Minta izin Bapak Ibu, buktikan ucapan saya. Ziarah ke kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Coba ucapan saya perhatikan. Ziarah Ibu perhatikan, cium. Ternyata 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, kuburan Abu Bakar Siddiq harum wangi kasturi. Kenapa? Itu diganti oleh Allah saat hidup di dunia, menghindari perbuatan zina. Ia lakukan dengan apa? Ia lakukan oleh semua kotoran manusia, maka dikabulkan oleh Allah sampai kuburan tetap wangi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang menghindari perempuan melakukan perbuatan jahat asusila, laki-laki suruh berumah tangga.
wan nakihu yuridul afaf, orang yang menikah demi menghindari perbuatan zina, Allah pastikan akan tolong rezekinya dan sumber. Kan ada orang udah tua 40 tahun nggak nikah-nikah, kenapa kok nikah? Allah bang, kalau kita bujang kan enak bang, nggak ngurusi anak orang, nanti kau mati dosa paling besar. Aku pernah nikah bang, gagal, nikah lagi. Ibu-ibu juga demikian, aku pernah nikah ustadz, cerai, nikah lagi. Ya kan bu? Disuruh. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, tataran pertama wal banin, nomor 2 wal banin. Apa yang dicintai manusia kedua, yang dikejar manusia kedua? Wal banin. Bapak Ibu, kenapa anak laki-laki? Kenapa enggak perempuan? Ban itu anak laki-laki, bin itu anak perempuan. Kalau ibu dan bapak ditanya, berdiskusilah bapak dengan istri rumah, mak, kenapa ya mak dalam Quran itu suyina lindasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dia si manusia itu pertama bercinta kepada wanita, sudah. Kedua wal banin, kenapa anak laki-laki mak? Kenapa nggak anak perempuan? Ibu bapak tanya jawab, kenapa anak laki-laki? Padahal anak laki-laki. Kalau itulah pertanyaan orang Bapak Ibu, ada 4 sebab. Kalau kita membaca tafsir yang ditulis oleh Allahu Yarham Wahba Suhaili, saya ulang, tulisan tafsir Wahba Suhaili. Kenapa Al-Quran menyebutkan kalimat wal banin, tidak bintin? Ada 4 sebab. Ternyata anak laki-laki ini memiliki tanggung jawab besar kepada 4 wanita yang ada di dunia. Ini mohon simak kepada kita yang hadir laki-laki, ibu senyum bu. Ibu sekarang punya anak laki-laki, anak ibu dua-dua laki-laki, dua-dua sudah menikah, dua-dua punya istri, dua-dua punya anak. Orang tuanya masih hidup. Kau dengar laki-laki, ini tanggung jawabmu. Kenapa Quran menyebutkan kalimat wal bani? Anak laki-laki yang harus ditanggung jawabi pertama adalah, di bagian pertama adalah ibu kandungnya. Jika kita punya ibu kandung masih hidup, usianya senja, Bapak Ibu rahmati Allah, jangan sampai orang tua kita menangis karena kita. Anakku, emak hanya berharap nak kalian jadilah anak yang baik. Nanti kalau emak sudah nggak ada, jangan kalian meninggalkan sholat. Mak, tidak boleh mengeraskan suara kepada ibumu yang melahirkanmu. Jika orang tuamu masih ada, usianya sudah senja, coba baca kasus Abu Hurairah. Abu Hurairah usia 8 tahun ayahnya sudah meninggal dunia. Ibunya kedua matanya buta. Saat ibunya minta untuk ke kamar mandi digendong. Ke kamar mandi digendong. Mohon maaf Bapak Ibu, digantikan pakaian, dimandikan. Ketika ibu kandungnya yang buta tidak bisa makan sendiri, disuapi dengan tangan kanannya. Ketika ibunya tidak bisa minum, diambilkan minum, disuapi. Kedua matanya buta. Sampai Rasul ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti ya Rasul? Ummuka thalathan wa abuka wahidan. Anak laki-laki, baktimu pertama adalah ibumu. Tsumma madza ya Rasul? Ummuka, ibumu. Tsumma madza ya Rasul? Ummuka, ibumu. Tsumma madza ya Rasul? Wa abuka, baru ayahmu. Ibumu anak laki-laki, jangan pernah air matanya menetes karena ulah kita. Pernah Pak kita susahkan orang tua kita? Sering. Orang tua kita berbuat baik kepada kita, tidak pernah minta imbalan. Betul Ibu? Anak-anaknya disekolahkan sampai setinggi mungkin, sampai anaknya mampu.
Nggak pernah orang tuanya meminta berharap, nak, nanti kalau kalian sukses, emak buatkan rumah yang bagus. Nggak ada. Betul? Tapi anak yang nggak punya beras sebentar lagi ngeluh, mak, balen kenapa? Mama kan baru panen padi. Hah? Dikuliahkan sampai S3, biayanya besar. Kamu berapa tahun disuapi oleh makmu? Nah, anak laki-laki, kalimat pertama yang diminta Rasulullah, bahagiakan ibumu ketika mereka masih hidup. Jangan pernah teteskan air matanya karena ulahmu. Satu. Apa yang kedua? Anak laki-laki, setelah ibu kandungnya kau bahagiakan, bahkan jika orang tuamu memintamu pun untuk ke tanah suci. Baca kasus kisah yang menarik. Sahabat Rasulullah SAW memiliki penyakit supak. Siapa itu, Pak? Sahabat Nabi yang memiliki penyakit supak. Sekujur tubuhnya putih-putih semua, tapi menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Madinah. Wa'is Al-Qarni. Ibunya ingin ke tanah suci, tapi dia orang tidak punya. Tidak pernah si anak, si Wa'is, mak, kita orang tidak punya, jangan mimpi yang tinggi-tinggi. Tidak. Si anak merasa sadar tidak punya, uangnya tidak banyak, dibelikan seekor anak sapi. Selama 8 bulan anak sapi digendong dari bawah, naik ke bukit, dari bukit ke bawah, 8 bulan. Orang Yaman memandang, ya Wa'is, anta majnun, kau udah gila kau. Supaya apa? Badannya kekar dapat menggendong ibunya. Wa'is Qarni. Apa ibu yang dirahmati Allah? Kalau orang tua kita minta, kita mampu, jangan ditolak keinginannya. Sama seperti dulu kita kecil, Pak. Kita minta jajan bakso bakar, kita kejar orang yang jualan. Kita nggak bawa duit, ditanya sama yang jualan, mana uangmu? Nggak ada. Dikasih 2 cucuk. Begitu dikasih dimakan, kita jumpai orang tuanya, Bu, anak ibu tadi beli 2 cucuk, Bu, belum dibayar. Itulah kita. Sekarang orang tua kita senja, usianya 70 tahun, 80 tahunan, andai kata listriknya nggak terbayar, jangan sampai anak itu tuduh-tuduhan, kaulah bang yang bayar bang, kan kau kaya bang. Ya Allah, berapa kena mama sebulan listrik? 200. Bulan 1 kan murah nanti kan Pak. Bulan 1 2.200, 1.300, 900, 450, kan 50% dipotong oleh Pak Prabowo. Januari Februari dipotong 50%. Nah, katanya, oh itu masih katanya, betul Bapak Ibu. Bahagiakan. Apa yang kedua, anak laki-laki, siapa yang dibahagiakan? Istrimu. Ada seorang suami kemana-mana memakai baju yang mahal, bagus, sendal mahal, minyak wangi, istrinya tidak pernah dibelikan. Ibu tuntut, Bu. Dalam Islam, jika suami berpakaian bagus, istri wajib pakaian bagus. Suami jika sendalnya mahal, istri belikan sendal mahal. Ini nggak adil. Istrinya nggak pernah belikan selop, swallow dia. Pelit kali lah nih lakinya nih. Duitnya ada, belilah yang bagus untuk istrinya. Siapa Ustaz yang dibahagiakan? Setelah ibu kandungmu adalah istrimu. Makanya ibu yang punya suami, jika mertua ibu masih ada, emak mertua masih ada, ayah mertua masih ada, suami ibu mendatangi orang tuanya bawa gula. Jangan ibu marahi. Untuk apa bawa gula? Ayahmu kan sakit gula. Untuk apa bawa susu? Kan mama dan papa nggak minum susu. Bu, jangan dimarah suami ibu. Di rumah itu mungkin mereka berdua, tapi cucunya sering datang. Jangan dimarah. Anggaplah, ya Allah, aku bersedekah. Selesai. Yang minum bukan mama kita, bukan bapak kita, tapi yang datang itu mungkin tamunya bapak kita, mungkin cucunya ayah kita itu datang. Jangan dimarah. Setelah ibunya dibahagiakan, wahai suami, bahagiakan istrimu. Ustaz, bagaimana jika kami tidak mampu? Istri boleh meminta kalau suaminya punya.
Ya Bu, boleh minta kalau punya Bu. Mas, aku bosen loh Mas pakai sendal ini aja. Tahun yang lalu terawih ini, untung nggak putus. Putus pakai tali plastik disambung. Jangan Bapak Ibu, itu dipakai di rumah lah untuk nyiram bunga nggak apa-apa. Kan ada gini juga Bapak Ibu, istri tuh minder, nengok kawannya bagus. Memang nggak ditengok-tengok sih Bapak Ibu, tapi kita kan merasa juga sebagai suami, kok pelit kali lah, sarung dipakai suaminya cap gajah itu berapa Pak? 100.000 lebih kan? Awak nggak pernah tahu, nggak pernah beli sarung dikasih orang, awak nggak tahu. Mana pernah tahu harga sarung, bakal celana pun nggak tahu, saya dikasih orang aja bakalnya. Ustadz, di rezeki Ustadz awak jahit, mana tahu awak, sempak aja yang beli Bapak Ibu. Itu nggak pernah saya beli-beli, nggak tahu saya. Si Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ada bahasa agama, setelah istrimu dibahagiakan, istri tanya, kalau memanglah istrimu senang memakai emas, boleh nggak Pak? Wal qanatiril minal, bahasa agama, wal qanatiril min, dan jika hartamu melimpah, wahai suami, apa yang diminta istrimu setelah ibu kandungnya dicukupi, cukupan istrimu. Istri minta kereta, belikan. Lah ngapain? Atau jatuh. Ada suami yang pelit kali kan Bapak Ibu kan? Naik belajar kereta nggak boleh, takut jatuh, ngaji jalan aja. Ada. Itu dekat kami itu ada Bapak Ibu. Anaknya 3. Suaminya pakai mobil Grab. Istrinya tanya, siapa itu nih? Kawan ngajar, saya tanya saya. Kenapa dia jalan aja? Lakinya melarang pakai kereta. Dia punya kereta? Punya. Belajar takut jatuh. Ke pajak takut tabrak. Parkir takut dicuri. Alah, mati aja udah situlah. Kok semua kok nggak boleh? Gini Bapak Ibu, suami mencari biarlah keluarga semua ikut menikmati. Ada mobil, biar anak suruh belajar, nggak usah nyenggol. Nyenggolnya diperbaiki, udah itu aja Bapak Ibu. Jadi wanti-wanti jangan nyenggol ya anak. Kalau nyenggol juga ya perbaiki. Naik kereta kalau jungkel ya diperbaiki. Sampai hati Bapak sebagai suami, istrinya ngaji 1 kilo ada lillahi ta'ala, jalan aja. Berangkat keringatnya ketiaknya kering, sampai tempat keringatnya basah, katanya basah. Pulangnya pun itu juga. Ya Allah, kok maulah ibu ini? Lakinya pelit, bahagiakan istrimu. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah anak kandung perempuanmu, senangkan dia. Makanya bapak-bapak muda ketika punya bayi perempuan kecil 2 tahun, disematkan cincin walaupun hanya 1 gram 2 gram. Rasa bangga si kakek dan si ayah, menandakan ayahnya sekarang sudah punya uang sedikit. Alhamdulillah cucuku pakai cincin. Tuh, kok dia sih? Nabi yang nyuruh. Ad-dunya mata'un wa khairun mata'ihal mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, sebagus-bagusnya perhiasan wanita-wanita yang soleh. Bukan soleh berarti nggak boleh pakai emas. Kalau punya ya silakan pakai. Tapi jangan sering tarik-tarik bajunya Bu, sek-sek. Supaya nampak gelang semua itu jangan. Jangan tampak-tampakkan. Nanti Ibu seperti Ibu Siti Walidah. Siapa Siti Walidah Bu? Siapa Siti Walidah? Istrinya? Apa itu? Istrinya Ahmad Dahlan. Ketika suaminya membuka pengajian, tahu persis istrinya memakai kalung, kalungnya dilepas dimasukkan dalam kotak infak. Jangan berbentur dengan ayat Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar-besar bagi Anda yang pandai berbicara tapi tidak berbuat. Istrinya Siti Walidah dengan membuka, masukkan. Jadi ibu-ibu, kalau ibu mau nggak kena raja seperti ibu, jangan ditampak-tampakkan kalung ibu, gelang ibu, cincin ibu, nggak usah tampakkan. Tutup-tutup ibu, nggak usah nampak. Bahagiakan anak-anak perempuanmu, senangkan dia. Nah, apa yang keempat? Anak laki-laki, jika kamu sudah punya istri, ibu kandungmu sudah kau bahagiakan, istrimu sudah kau bahagiakan, anak perempuanmu kau bahagiakan. Keempat,
jika kamu punya saudara kandung, baik kakak maupun adik perempuan, bahagiakanlah mereka. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini orang tanya, Ustaz, kakak kandung saya punya suami, adik kandung saya perempuan juga punya suami. Haruskah kami membantu Ustaz? Bapak Ibu, suami kakak kita, suami adik kita, bukan nggak kerja. Sekali Bapak, bukan nggak kerja. Jangan dikira, jangan diukur. Kalau orang yang kerja keras pasti kaya, belum tentu. Saya ambil contoh, nggak saya sebut nama. Jam berapa abang kerja bang? Jam 8 Pak masuk. Jam berapa istirahat? Jam 12. Sampai jam berapa? Jam 1. 1.15 kerja lagi. Jam berapa pulang? 5.15 sore Pak. 17.15 sore. Kerja bangunan. Habis itu ngapain lagi? Masuk malam. Jam berapa masuk malam? Jam 8 nunggu karyawan keluar semua dari rumah sakit. Kami masuk kerja. Jam 8 malam kerja. Jam berapa pulang? Azan subuh pulang. Kaya nggak Bapak Ibu? Kaya nggak itu? Nama nggak saya sebutkan. Sabtu gajian, Rabu pun utang. Loh, tapi baru gajian bang kemarin Sabtu bang. Ustadz, kami Sabtu gajian, Senin udah habis bayar utang. Bapak bayangkan, bukan tidak kerja keras mereka. Jam 8 malam, jam 20 malam kerja, saatnya orang nonton televisi, sampai jam 5 pagi, mana? Rumah sakit SMEK, Iskandar Muda. Kok tahu Pak? Saya ngajar di situ, makanya saya tahu. Oh ya Allah, jam 8 malam kerja orang ini, masang keramik, ret, matanya nggak capek lah itu. Sampai jam berapa bang? Jam 5 pagi, kaya lah ya bang. Oh pokoknya utangnya yang banyak. Kerja nggak ngerti waktu, kaya tidak. Jadi kakak kandung kita yang perempuan punya suami, adik kandung kita perempuan punya suami, tapi tidak semua orang yang kerja keras pasti kaya. Bapak yang saya titipi amanah sebagai adik pertengahan, tolong sisihkan sebagian rezekimu. Jangan zakat fitri. Assalamualaikum Kak. Kami bertiga, aku, istriku dan anakku mau datang ke rumah kakak takbiran. Mau ngantar beras kak 7,5 kilogram. Iya Pak, rumahnya di mana Binjai? Lah ngapain? Kok zakat fitri dikasih Bapak? Kasihlah yang selayaknya di luar zakat fitri, zakat mal. Kalau Bapak mengeluarkan zakat mal, berapa uang Bapak? 300 juta. Berapa yang dikeluarkan 300 juta? 7.500.000. Yang susah berapa? 2. Bagi 2 lah 7,5 juta. Tekadkan, ya Allah, aku anak laki-laki, aku punya kakak, tapi susah hidupnya. Aku punya adik perempuan, tapi susah hidupnya. Ya Allah, aku bertekad 7,5 juta ini, ya Allah, aku bagi mereka berdua. Misalnya, si kakak 4 juta, si adik 3,5 juta. Kenapa dia 4 juta? Dia anaknya ada yang kuliah, dia itu yang kasih 3,5 juta, anaknya baru SMA. Itu nangis tuh Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukakan pintu, dek masuk dek. Disalami, kita dipeluk, subhanallah. Kan ada dunia Ramadhani kan Pak. Meluk mertuanya tuh boleh Pak? Boleh Bu? Itu pertanyaan masyarakat banyak ini ke WA saya. Ustadz, apakah boleh menantu memeluk mertua Ustadz? Apakah boleh menantu perempuan memeluk mertua laki-laki dicium? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh Pak Usni? Bapak dengar, boleh nggak Pak? Anak saya laki-laki, satu cumaan. Suatu saat anak saya berjodoh, menantu saya salaman sama saya dipeluk dicium, boleh nggak? Itu kan mahram. Itu kan mahram. Di mana tidak bolehnya Pak? Sah dalam agama. Bahkan ketika terjadi perceraian hidup, haram hukumnya mantan mertua menikah dengan mantan menantu. Tidak boleh. Itu mahram. Ramai Abu Rizal Bakri dipeluk Nia Ramadhani.
Suaminya di sebelah. Di mana salahnya? Jika terjadi perceraian pun Ardi menceraikannya, bolehkah mereka menikah? Tidak boleh. Kenapa? Itu mahram, nggak boleh Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ini kakak kita susah, kita kasih dipeluk. Apakah boleh Ustadz adik kandung laki-laki memeluk kakaknya? Pada kakaknya sudah punya suami, itu nyeleneh lagi yang ditanya itu Pak. Di mana nggak boleh Bapak Ibu? Al-musafahat itu kakak kandungmu, jabat tangannya, peluk, cium. Aku sebagai adik kakak barangkali setahun sekali datang ke rumah kakak, nggak bisa ngasih apa-apa, dikasih 4 juta. Itu 4 juta kan banyak loh Bapak Ibu. Bagi orang yang duitnya banyak nggak banyak, bagi orang nggak punya duit, ya Allah banyak kali kan Bu. Ya Allah 4 juta, 100.000 mau dipecahkan sayang Pak, dipegang-pegang itu 100.000 nggak dibeli-belikan Pak, sayang dibelikan. Subhanallah. Bahagiakanlah mereka setelah 4 wanita ini dibagikan. Wal banin, ditarik pertanyaan yang lain Ustaz. Jadi bagaimana? Kami nggak pernah minta, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kami dalam pernikahan anaknya perempuan semua. 3 orang Ustaz anak perempuan semua. Ibu bersyukur, Bapak bersyukur. Kalau ibu punya anak perempuan semua, anak perempuan Bapak Ibu itu soleh, soleha. Dimohon maaf, saya punya Pak, punya adik ipar, kepala lingkungan jemaah tabligh Pak. Anaknya nomor 1 itu Ahmad Surais. Itu sejak 14 tahun hafal 30 juz. Itu hadis 1500 hadis hafal. Sekarang di Yaman. Dari Tamboro sekarang di Yaman. Jadi sering disuruh sama saya itu kitab bahasa Arab Gundul Asli. Jadi anak tadi ini ngomong, Pak Le, aku mau ke Yaman, mau sekolah di Yaman, baguslah. Tapi Bapak uangnya terbatas. Cari beasiswa yang bisa menghantarkan kamu ke Yaman. Laki-laki. Tapi Pak Le, adikku perempuan-perempuan. Bagaimana adikku? Bapak Ibu. Kalau ibu dan bapak punya anak dalam rumah tangga perempuan semua, anak perempuan itu dari kecil sudah ditutupi aurat. Jamaah tabligh itu dari kecil ditutupi kan Pak, anak kecil. Itu saya kemana-mana saya tahu itu. Kecil pun. Umur berapa adikmu, anakmu Dek? 2 tahun setengah Bang. Udah pakai jilbab itu. Pakai jilbab, pakai celana panjang, pakai baju panjang. Yang perempuan. Tanya. Jika Bapak punya anak perempuan semua, 2 atau 3 orang itu bahkan 1 dapat menjadikan anak Bapak adalah perempuan soleha, jaminan Allah, hadis sahih Muslim, Bapak dan ibu kandungnya dibebaskan dari siksa api neraka. Apalagi Ustadz, kami sebagai orang tua yang bisa menghantarkan anak-anak perempuan kami menjadi hafizah Quran. Tengok, Dr. Musamil Ula, anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera. Itu anaknya 8. 1, 2, 3, 4, 5. Hafal Quran 30 juz. Yang ke-6 anaknya perempuan. Baru berusia SMP kelas 9. 16 juz. Al-Quran hafal, bahasa Arabnya lancar. Apa kata beliau? Aku orang dari kampung. Anak-anakku wajar balik ke kampung di pondok. Hafal Al-Quran sekian juz, aku ndak ada yang bisa kubanggakan kecuali anak-anakku. Orang tua yang bisa menghantarkan anak perempuannya menjadi perempuan soleha, anak inilah yang pasang badan agar ibu dan ayah kandungnya tidak terbuang ke neraka. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nusula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iya, tadi bapak ibunya orang-orang yang soleh dan soleha, punya anak laki-laki dibimbing bisa bertanggung jawab pada 4 wanita, anak perempuan dibimbing bisa menjadi perempuan yang soleha. Anak perempuan ini menjadi penghalang kedua orang tuanya di nerakanya Allah, pasti ke surga
Firdausin nusula, Allah pastikan masuk dalam surga Firdaus, mereka kekal selama-lamanya. Mana dalilnya? Al-Quran surah ke, sudah dibaca orang itu. Surah berapa itu, Bu? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nusula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surah apa itu, Pak? Surah apa, Pak? Itu dihafal orang sering terus 100, 108, 109, 110. Itu ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kepada kita yang hadir cek kembali Al-Quran surah Ali Imran tata urutan surah ketiga ayat 14. 6 hal yang dicintai manusia. Bapak Ibu 1 dan 2 sudah kita kaji, mudah-mudahan Bapak Ibu sisanya nanti pada pertemuan yang akan datang sebelum datangnya bulan Ramadan. Demikian kaji kita pada hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Di antara 2 ini kita amalkan lebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.